Cek cek 1 2 3. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pertemuan kelima. Tinggal dua pertemuan lagi kita akan menuju ke UTS ya, ujian tengah semester. Kemungkinan UTS-nya bukan soal atau sesuatu yang hal baru. UTS mungkin saya ambil dari tugas-tugas yang ada. Jadi seperti nggak ada UTS saja, kemungkinan membuat GUI, konversi, RGB, dan lain-lain yang sudah kalian kerjakan di tugas. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang penggunaan graphical user interface GUI. Jadi kalau kita membuat aplikasi desktop itu, kita harus membuat tampilan GUI-nya ya, atau tampilan yang dipakai untuk user biar bisa menggunakannya. Kalau kita menggunakan seperti yang sebelumnya itu kan namanya menggunakan ini ya, text editor, script gitu ya. Kan kalau orang awam nggak bisa makainya. Dengan GUI kalau dengan menggunakan GUI orang awam pun bisa menggunakannya dengan mengoperasikannya ya. Dengan mouse tinggal klik-klik aplikasi bisa berjalan. Apa sih itu GUI? GUI singkatan dari Graphical User Interface atau antarmuka pengguna ya. Biasanya dipakai dalam sistem operasi. Dulu sistem operasi itu nggak ada tampilannya, semuanya berbasis teks. Seperti command line atau terminal itu. Kemudian yang pertama kali mengenalkan GUI atau Graphical User Interface itu Steve Jobs di macOS pertama itu ya. Dia mengenalkan istilah mouse, klik kanan, klik kiri, explorer dan lain sebagainya sampai semuanya mengikuti itu. Sehingga orang awam pun bisa memakai komputer. Dulu yang memakai komputer hanya orang yang sudah terbiasa dengan komputer ya, maksudnya bisa menggunakan istilah-istilah dalam komputer karena nggak ada tampilan, nggak ada yang namanya explorer, nggak ada klik kanan, nggak ada klik kiri, isinya cuma teks. Kalau kita pengen ngecek email pakai teks, pengen memainkan musik pakai teks, pakai perintah command line seperti itu. GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh user tersebut. GUI sendiri dapat dikendalikan menggunakan berbagai macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada beberapa komputer yang sudah support touchscreen ya, jadi nggak perlu mouse, tinggal seperti di tablet atau di Android. Tinggal klik-klik gitu ya di ke layarnya. Nah, GUI pada MATLAB itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini ada program konversi image ke histogram. Pertama itu ada browse image, itu pasti kalau sudah terbiasa menggunakan komputer atau aplikasi web itu kan istilah browse image pasti kita klik, nanti kita pilih gambarnya itu apa, terus itu ada RGB channel itu kalau klik RGB gambarnya akan muncul RGB, kalau kita klik red nanti akan muncul layer red, histogramnya juga histogram layer red, green, dan blue. Yang bawah grayscale, kalau kita klik grayscale akan menjadi grayscale. Kalau yang bawah binary akan menjadi gambar biner. Jadi itu konversi yang sudah kita pelajari tapi ditampilkan dalam bentuk GUI. Hingga orang awam pun bisa memakainya, tinggal klik-klik saja tanpa perlu menjalankan seperti yang kita jalankan di tugas 1, 2, 3 sebelumnya itu. Nah, itu contoh penggunaan GUI pada MATLAB. Bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara membuatnya kita akan pelajari di pertemuan kita kali ini, termasuk tugasnya. Tugasnya membuat GUI untuk proses-proses yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kalau yang nggak menggunakan MATLAB bagaimana? Ya silakan gunakan bahasa pemrograman yang kalian pilih ya. Java juga ada GUI-nya, Python juga ada GUI-nya. Kalau pengen menggunakan pemrograman web juga bisa, PHP, JavaScript itu sudah ada yang share pengolahan citra dengan web ya. Jadi kalau pengolahan citra dengan web ya GUI-nya lewat browser, dijalankan lewat browser.
Langkah-langkah menggunakan GUI dalam MATLAB yaitu kita pertama kalian klik guide dalam komen, bukan dalam script. Tulisannya GUID ya, guide, GUI. Nah, di situ akan muncul guide quick start, di situ ada pilihan blank GUI, guide with control, GUI with access and menu, model and question dialog. Kita pilih yang kosong atau blank GUI, default yang paling atas. Terus kita pilih di bagian mana kita pengen save. Kalau di sini saya save di GUI untitled.figure. Kita bisa kasih nama apapun itu biar kita ingat lokasinya di mana. Kalau enggak itu akan berada di posisi defaultnya ya, di C program file MATLAB. Kalau enggak kita pilih, jadi kalau kita pengen berada di tempat yang sudah kita sediakan, ya kita pilih save new figure as E atau di D folder yang kita buat, terus nama filenya. GUI menggunakan file .figure.fig. Kalau ketika kita klik OK, akan muncul tampilan GUID dasar seperti ini. Ini mas tampilan GUID dasar kosong gitu ya. Kalau contoh kalau dalam pemrograman web ya browser kosong gitu ya. Di sini ada menu-menu yang paling atas itu paling atas sebelah kanan ada untuk running, jalankan program GUI-nya. Terus ada property inspector, ada mfile editor, menu editor, alignment tool. Nah, sebelah kanan itu palet seperti kalau kita mengedit gambar dalam Corel itu ya, ada untuk mewarnai dan lain sebagainya. Tapi untuk GUI itu ada palet-palet yang kita gunakan untuk menampilkan teks, menampilkan button, menampilkan radio button, menampilkan axis, untuk menampilkan layar, menampilkan gambar, dan lain sebagainya. Nah, ini masih kosong. Terus kita sesuaikan kebesarannya itu bisa kita drag ke kanan untuk lebar dan panjangnya itu ya. Nah, palet-paletnya itu ada apa saja. Di sini komponen gate-nya ada push button, ada radio button, edit text, slider, list box, access, toggle button, checkbox, status tag, frame, dan pop-up menu. Nah, ini kalau kalian sudah terbiasa dengan pemrograman web atau pemrograman yang berbasis GUI itu udah tidak asing ya istilah-istilah seperti ini itu. Yang biasa kita gunakan entah itu di pemrograman Android juga mengenal istilah-istilah seperti ini. Nah, ini penjelasan masing-masing. Yang pertama ke penjelasan tentang push button. Push button itu tombol ya. Tombol itu sesuatu yang bisa kita klik. Push button merupakan jenis kontrol berupa tombol tekan yang akan menghasilkan tindakan jika diklik, misalnya tombol OK, cancel, hitung, hapus, convert, dan lain-lain sebagainya. Atau tombol yang digunakan untuk kita memproses sesuatu program gitu ya. Ketika proses itu atau klik OK, klik hitung, dan lain sebagainya. Itu istilahnya dengan menggunakan tombol atau push button. Yang kedua ada toggle button, sama dengan push button, perbedaannya adalah push button ditekan, maka tombol akan kembali pada posisi semula jika tombol mouse dilepas. Sedangkan pada toggle button, tombol ini tidak akan kembali ke posisi semula kecuali kita menekannya kembali. Toggle button itu seperti saklar lampu itu ya. Kita klik, dia menekan masuk ke dalam, kita harus klik lagi untuk dia kembali. Kalau push button itu klik, dia balik lagi. Perbedaannya di situ saja. Radio button itu bukan radio FM AM. Radio, istilah radio itu kan dalam bahasa Inggris itu buletan itu ya. Jadi button yang dalam bentuk bulatan. Radio atau pilihan biasanya seperti tadi RGB tadi. Kita balik lagi ke gambar sebelumnya, gambar contoh kui. Nah, radio button itu ini. Kalau kita contoh ini RGB, red, green, blue, yang bentuk lingkaran di atas itu RGB channel. Nah, itu radio button pilihan. Jadi kita harus milih salah satu. Itu namanya radio button. Terus edit tag atau static tag ya teks yang muncul dalam program GUI kita ya, entah itu judul atau penjelasan programnya dan lain sebagainya. Atau frame merupakan kotak tertutup yang digunakan untuk melakukan kontrol-kontrol terhubung. Frame itu contohnya garis kotak di RGB channel tadi. Di sini kan ada RGB channel, terus ada kotak yang mengelompokkan radio button, terus kotak yang bawahnya grid channel, binary. Nah, itu kotak-kotak itu namanya frame. Kalau yang RGB image menampilkan gambar, itu namanya axis.
sama yang untuk menampilkan histogram ini. Contoh programan GUI dengan untuk menghitung matematika ya. Jadi kalau kalian belajar pemrograman dasar atau algoritma matematika kan biasanya membuat aplikasi perhitungan, perkalian, pengurangan, penjumlahan, penjumlahan ya. Jumlahnya 2 kali di sini. Penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian belum ada. Biasanya kalian buat dengan C++ atau menggunakan Python atau menggunakan Pascal itu kan berbasis teks. Nah di MATLAB bisa langsung menggunakan berbasis GUI ya. Jadi lebih seperti ini kan lebih mudah dilihat. Orang awam pun bisa mengoperasikannya dibandingkan dengan berbasis teks. Di sini ada radio button, di sini ada status tag, terus ini ada input text, terus di sini ada push button. Nah sekarang saya kasih contoh dari mata kuliah ini. Di pertemuan 5 ini saya hanya menjelaskan tentang graphical user interface. Saya kasih contoh, nanti kalian coba masing-masing untuk, saya kasih contohnya adalah ini, graphical user interface, konversi gambar RGB ke gambar grayscale. Nanti tugasnya adalah RGB ke layar red, green, blue, dan menampilkan citra dan histogramnya. Graphical user interface seperti ini ya. Contohnya di sini kalau kalian perhatikan ada beberapa komponen. Yang pertama yang paling atas itu adalah teks. Terus ini push button. Ini aksis 1, aksis 2, ini push button 1. Cuma itu ya, yang bawah ini teks saja, gambar RGB, gambar grayscale. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Bentar saya share screen dulu. Contoh program yang sudah saya buat, saya kasih contoh. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah edit text, ini push button, ini pakai aksis, aksis 1, aksis 2, ini teks biasa. Itu saja sih yang perlu kita coding. Ini tinggal drag dan drop, ini tinggal drag dan drop, ini tinggal drag dan yang perlu coding itu ada push button saja. Kita tambahkan proses bagaimana milih gambar, kita tampilkan dalam akses 1, terus kita konversi ke grayscale, kita tampilkan dalam akses 2. Saya kasih contoh, kalau kita buat program GUI seperti ini kan orang awam pun bisa menjalankannya dibandingkan kita membuat program berbasis teks. Saya kasih contoh ini browse gambar, bisa pakai istilah browse gambar, pilih gambar, upload gambar, dan lain sebagainya. Kita pilih gambar yang akan kita konversi ke grayscale. Saya kasih contoh lena.jpg. Ntar ada error. Saya kasih contoh, kita klik browse gambar, pilih gambar, lena.jpg. Nanti akan menampilkan gambar yang kita pilih dalam bentuk yang pertama dalam bentuk gambar RGB. Tinggal tambahin teks di sini mungkin kalau biar lebih jelas, konversi ke gambar grayscale. Ini contoh sederhana pembuatan graphical user interface menggunakan MATLAB untuk konversi gambar RGB ke grayscale. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, saya kasih contoh untuk pembuatan di awal. Kita buka komen dulu, kita clear dulu ya CLC. Kita klik width guide. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih blank GUI, kosong. Oh bentar, saya belum taruh save-nya di mana. Kita ulangi lagi. Save as,
Saya kasih contoh, saya kasih nama contoh 2. Contoh 1 sudah saya pakai di kelas A2. Oke, nanti akan muncul blank GUI seperti ini ya. Nah, kita sesuaikan ukuran frame-nya itu ya. Bisa kecil atau besar, sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini ada komponen palette-nya. Ini yang kita gunakan untuk pembuatan GUI, ini untuk menjalankan atau run. Kita coba dulu, kita pertama buat judul dengan menggunakan teks. Di sini saya klik teks, saya taruh di sini ya. Habis itu kita klik 2 kali untuk kita sesuaikan judulnya. Nanti akan muncul inspektor atau properties ya istilahnya. Kita cari string. Nah, stringnya itu kita ganti defaultnya static tag. Kita ganti dengan judul yang kita inginkan. Aplikasi konversi gambar RGB ke grayscale contohnya, ke gray. Nah, grayscale biar lengkap. Nah, kalau kalian mengerjakan tugas, jangan lupa tuliskan nama dan NIM di judul ya. Itu menunjukkan bahwa itu tugas kalian. Kalau sudah, kita pilih font size-nya biar besar. Saya contoh tulis 25. Terus warna background-nya saya warna biru. Oke. Kita perbesar dengan klik drag seperti ini. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah pembuatan button, push button untuk mengupload atau milih gambar. Nah, ini push button, kita klik 2 kali untuk inspektor. Stringnya kita ganti pilih gambar atau browse image saja ya. Yang penting pengguna paham sih. Itu nanti masuknya ke user interface, user experience ya. Bagaimana biar pemilihan button, warna, dan lain-lain mempermudah pengguna untuk menggunakannya. Fontnya saya perbesar dikit 15. Jadi kebesaran. Warnanya merah. Nggak apa-apa ya, ini masalah selera. Yang penting programnya berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita pilih akses 1 untuk menampilkan gambar RGB-nya di sebelah kiri. Terus akses 2 untuk menampilkan gambar yang sudah dikonversi di sebelah kanan. Kita bisa tambahkan keterangan di bawah akses biar untuk mempermudah pengguna ya. Di sini saya tulis gambar RGB. Kita tarik, tinggal kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti stringnya menjadi yang sebelah kanan adalah gambar grayscale. Ya, kita perbesar. Ini ya, seperti ini. Jadi lebih mudah untuk pembuatan GUI di MATLAB ya. Kalau menggunakan Java itu kita harus coding cPanel. Biasanya ada yang drag and drop-nya ya pakai NetBeans. Nah, kalau ini kita jalankan, sudah bisa berjalan.
tapi belum bisa diklik, sama masalahnya di aksesnya ini muncul eh, informasi angka ya di garis X dan Y-nya. Jadi kita hilangkan dulu. Caranya kita klik akses, X-tick dan Y-tick-nya kita hilangkan. Cari X-tick ini, kita klik. Informasi angka ini kita delete. Oke, Y-tick-nya juga seperti itu. Oke, tinggal diakses dua. X-tick dan Y-tick-nya kita hilangkan. Kita delete. Oke, jadi kalau kita jalankan, nah, sudah nggak ada informasi garis X dan Y-nya, tinggal kita tambahkan fungsi untuk memilih gambar, menampilkan gambar, dan konversi gambar ke RGB ke grayscale. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di push button-nya, klik kanan, view callback, terus kita klik callback, nanti dia akan menuju ke bagian editor file M, fungsi push button callback, push button 1 ya. Nah, di bawah sini kita akan menampilkan fungsi untuk memilih gambar. Yang pertama adalah menggunakan perintah UI get file. Jadi UI get file itu perintah untuk browse image. Terus di sini ada dalam kurung bintang.jpg artinya semua gambar JPG, pager.png semua gambar PNG yang bisa di-upload file. Terus ini file name atau path name. File name itu untuk menangkap nama filenya, path name untuk menangkap lokasi gambarnya. Jadi kalau kita jalankan, dia sudah bisa, bentar saya belum save. Saya save dulu. Kalau saya jalankan, klik run, dia bisa pilih gambar, tapi belum muncul di dalam akses ya, karena belum kita tampilkan. Hanya kita sudah dapat memilih gambar, menangkap filenya, nama filenya, dan lokasi filenya, path name-nya. Untuk menampilkannya di akses RGB bagaimana caranya? Pertama kita pakai perintah imread sama seperti biasanya. Imread, biasanya kan imread nama file, karena di sini nama filenya yang dari browse itu yaitu file name dan path name, jadi dalam kurung file name path name kita masukkan dalam citra 1. Nah, nanti gambarnya di citra 1. Nah, untuk menampilkan akses, komentar di MATLAB itu menggunakan persen ya. Menampilkan di akses 1, perintahnya adalah kita menggunakan multi akses handles. Akses dalam kurung handles, akses 1. Artinya kita akan menaruh sesuatu di dalam akses 1. Apa yang kita taruh? Yang kita taruh adalah image show. Bisa image show, bisa image Instagram, bisa RGB to gray, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan program kita. Image show citra 1 ya. Dalam kurung titik koma. Kita save, kita coba dulu. Kita run. Tampilan GUI-nya, kita pilih gambar. Saya pilih gambar lina.jpg. Nah, ini dia sudah muncul di file di akses 1. Ini akses 1, ini akses 2. Ini sudah muncul, sekarang kita tinggal menampilkan gambarnya di akses 2 dalam bentuk grayscale. Saya kira sudah paham ya caranya ya. Tinggal kita, ini sama sih, tinggal namanya akses 2.
menampilkan di akses 2. Memang sengaja saya belajarannya nggak langsung GUI, karena langsung GUI kalian akan kebingungan. Jadi pertama emang harus manual dulu, biar ketika proses GUI-nya paham itu ya. Sebenarnya kalau dari sini sudah nggak perlu saya jelaskan, harusnya sudah paham kan, memperhatikan ya. Ini menampilkan akses 1, nah ini menampilkan akses 2 dalam bentuk RGB bagaimana? Ya citra satunya kita konversi dulu ke RGB to gray. Kan biasanya RGB to gray, harusnya sudah tahu ya, karena sudah kita bahas di pertemuan pertama. Citra 1, kita rubah citra satunya menjadi grayscale. Kita masukkan ke dalam variabel citra 2, biar gak numpuk ke citra 1. Jadi citra 2 adalah gambar grayscale-nya. Ya, tinggal kita masukkan akses handle. Di sini akses 1 kita ganti ke akses 2. Ininya citranya citra 2. Kita save. Saya pause dulu, saya jalankan lagi programnya. Kita pilih gambar, RGB to gray-nya. Nah, sudah jadi. Saya kira mudah ya, nggak ada kesulitan. Cari aplikasi konversi gambar RGB ke grayscale, pilih gambar, gambar RGB, gambar grayscale. Ini untuk bagaimana pembuatan aplikasi GUI menggunakan MATLAB. Nah, selanjutnya untuk tugas kelima. Nah, tugas kelima buat program GUI untuk konversi citra RGB ke layar red, green, dan blue. Jadi kalian bisa menggunakan seperti tadi dengan akses 1, ini akses 1 untuk akses 2 untuk red, akses 3 untuk green, akses 4 untuk blue, boleh seperti ini, atau ini akses 1 layar RGB, ini akses 2 layar kedua untuk red, green, blue. Di sini ada radio button ya. Jadi untuk klik red nanti muncul red, klik blue muncul blue, klik green muncul green. Terserah kalian untuk konversi RGB to green-nya. Yang penting jangan lupa dikasih judul sama NIM-nya di dalam aplikasinya untuk menunjukkan bahwa itu program kalian. Nah, program kedua menampilkan citra dan histogramnya. Ini citranya, terus sampainya histogramnya. Nah, dua program ini boleh dijadiin satu, langsung citra, histogram, red, green, blue, atau boleh dibuat dua program yang berpisah. Jangan lupa ditulis di judul itu name dan namanya ya, untuk menunjukkan bahwa itu milik kalian. Jadi kalaupun copy paste juga kalian harus ngedit statis tag-nya, name dan namanya, sama gambarnya jangan sampai sama. Nah, yang paling penting kumpulkan dalam bentuk laporan, jangan dalam bentuk file MATLAB-nya ya. Kalau file MATLAB-nya saya koleksinya agak susah, saya harus download dulu, apalagi file MATLAB-nya di RAR, saya harus download dulu, ekstrak, jalankan MATLAB, lamaan ya. Jadi lampirkan output-nya. Nah, shortcut-nya itu dalam bentuk teks, jangan dalam bentuk screenshot. Karena kalau screenshot nggak kebaca ya, biasanya gambarnya pecah. Jadi laporannya dalam bentuk teks, di-copy, dipastekan dalam bentuk teks, font career new. Font career new itu standarnya untuk programan ya, shortcut itu ya. Italic alias miring, fontnya itu ukurannya 10, spasinya 1. Jadi walaupun nanti shortcutnya panjang ya nggak apa-apa ya, karena ini juga nggak di print juga ya. Ini keuntungan online, kalian nggak perlu nge-print kertas banyak-banyak, walaupun 10 lembar, 20 lembar juga nggak masalah ya, tinggal kirim lewat email. Jadi jangan di screenshot seperti kayak menghemat kertas gitu ya. Padahal kan nggak butuh kertas, kita tinggal kirim dalam bentuk email. Dikirim dalam bentuk laporan. Itu untuk tugas 5. Nah, kehadiran hari ini dihitung dari pengumpulan tugas 5. Nah, untuk pengumuman juga yang belum tahu kalau nomor boot WhatsApp-nya udah berubah ya. Kalian cek di grup mata kuliah, sudah saya upload nomor yang baru, karena nomor yang lama nggak bisa saya buka, karena saya ganti HP.
Nomornya adalah, saya tulis di sini 081 08 dan 515 618 4692. Itu nomor boot WhatsApp yang baru. Untuk yang belum bisa ngecek nilai atau terjadi masalah atau belum daftar, silakan konfirmasi ke saya. Karena pendaftarannya sudah saya disable, tidak bisa daftar lagi lewat WA, jadi silakan konfirmasi saya. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan, bisa lewat di grup WA atau di grup di WA saya. Kalau saya sarankan sih di grup WA biar semua juga tahu kalau ada siapa tahu punya kendala yang sama gitu ya. Atau kalau ada yang kita selesaikan sama-sama, kita bisa diskusikan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.